Sebelumnya admin minta maaf karena menggunakan suara Google dalam video ini dan tidak menggunakan potongan dari video Dohua pada video ini karena takut kena copy kanan. Jadi bagi yang ingin mendengarkan Google baca novel di channel ini silahkan dilanjutkan dan yang tidak suka mendengarkan suara Google silahkan di skip video ini. Dan bahasa dalam novel ini mungkin agak amburadul dan kurang bisa dipahami karena admin ambil dari banyak sumber di internet, jadi harap maklum karena admin sendiri juga tidak bisa bahasa Inggris ataupun bahasa China jika ingin menerjemahkan sendiri. Oke, selamat datang di channel Baca Novel, channelnya kaum rebahan yang malas baca namun ingin tahu banyak tentang novel. Semoga konten dalam channel ini bisa membantu memudahkan kaum rebahan mendengarkan Google Baca Dongeng. Oke, kita lanjutkan saja alur ceritanya, dan mari kita dengarkan radio ini, Cekidot. Supreme God Emperor Chapter 282, Black Abyss Sword. Pada saat yang sama, di ruang rahasia di Aliansi Yun, Mu Yun diselimuti api hitam, dan di bawah kursi, altar jiwa gelap ditangguhkan, menopang tubuhnya. Pada saat ini, di sampingnya, kristal roh yang terakumulasi menghilang, dan beberapa materi surgawi dan harta bumi juga terus diintegrasikan ke dalam altar jiwanya. Kali ini, Mu Yun mulai mempersiapkan kondensasi lapisan kedua dari altar jiwa. Dan harta karun di gua 10.000 hantu telah habis olehnya kali ini, dan tidak ada yang tersisa. Hanya saja sekarang di Aliansi Yun, penyimpanan kristal roh telah mencapai tingkat miliaran yang mengerikan, meskipun kepepet, mereka belum mencapai titik di mana menyakitkan bagi Mu Yun. Di bawah kakinya, lapisan kedua altar jiwa terus-menerus dilemparkan kristal roh di samping Mu Yun dan menghilang sepotong demi sepotong. Kristal roh tidak hanya digunakan untuk sebagai transaksi, tetapi yang lebih penting untuk kultivasi, esensi sejati yang terkandung di dalamnya 100 kali lebih kaya daripada batu roh dan lebih halus. Pada saat ini, Mu Yun sedang mengangkut kristal roh sebagai esensi sejatinya, melemparkan di altar jiwanya. Perlahan-lahan, altar jiwa di bawah kaki Mu Yun menjadi semakin padat, tetapi kristal spiritual di cincin spasial di tangannya juga menjadi semakin berkurang. Kakak Yun telah mengkonsumsi 100 juta kristal roh tingkat rendah. Tidak akan ada masalah, kan? Wang Xingya berkata dengan khawatir di wajahnya. Seharusnya tidak, tingkat pertama dari altar jiwa kakak Yun adalah kondensasi api langit ganda, yang lebih kokoh daripada fondasi altar jiwa kultivator biasa. Altar jiwa tingkat kedua harus mengkonsumsi lebih banyak kristal roh. Setelah mendengar ini, Wang Xingya mengangguk. Namun, seiring berjalannya waktu, keduanya menemukan bahwa ada sesuatu yang semakin salah. Kristal roh yang dikonsumsi Mu Yun telah mencapai 500 juta yang menakutkan. Bahkan prajurit yang melawan langit tidak boleh menghabiskan begitu banyak kristal roh saat melemparkan altar jiwa. Selain itu, altar jiwa tingkat kedua di bawah Mu Yun jelas sudah selesai, bagaimana mungkin masih perlu terus menggunakan kristal roh. Tidak hanya mereka berdua yang tidak mengerti, tetapi Mu Yun juga bingung saat ini. Dia bisa merasakan bahwa altar jiwa keduanya memang telah selesai, tetapi altar jiwanya masih menyerap esensi sejati dalam kristal roh. Dan esensi sejati itu hanya mengalir untuk waktu yang sangat singkat di altar jiwa, dan itu adalah gulungan Zuxian langsung ada di benaknya. Melihat adegan ini, tubuh Mu Yun tidak bisa menahan gemetar. Gulungan Zuxian ini sudah lama tidak dibuka, dan kali ini dibuka lagi. Setiap kali dibuka, dia bisa mendapatkan hal-hal baik. Tanda kilat ungu yang diperoleh terakhir kali masih ada di dada, dan guntur dan kilat penuh, dan kekuatan ledakan mengerikan yang dibawanya membuat Mu Yun merasa berdebar-debar. Apa yang bisa saya dapatkan kali ini? Melihat gugusan cahaya misterius mengambang di depannya, Mu Yun berbicara sedikit dan melangkah maju. Menggenggam telapak tangannya, cahaya hitam jatuh langsung ke tangan Mu Yun. Pada awalnya, kekuatan yang berat secara langsung membuat Mu Yun hampir tidak bisa menahannya. Itu adalah pedang panjang hitam pekat, pedang itu panjangnya 3 kaki, dan aku tidak tahu untuk apa, semuanya gelap gulita. Tapi bobot ini benar-benar membuat Mu Yun tidak berani untuk tidak memujinya. Anda tahu, dia sekarang berada di alam nirvana, dan kekuatan pukulan acak adalah ratusan ribu kilogram. Pedang panjang hitam yang terlihat gelap ini, dia tidak bisa menahannya. Melihatmu yang gelap, aku akan memberimu nama Black Abyss Sword. Mu Yun berkata dengan santai. Pedang panjang ini terlihat aneh, tetapi Mu Yun dapat menilai dari pengalaman masa lalu bahwa pedang ini jelas tidak buruk, dan tidak ada sesuatu yang buruk dari gulungan Zuxian. Aku tidak dikirim keluar, sepertinya aku bisa memilih lagi. Mu Yun melihat bola ringan yang melayang di atas kepalanya, mengulurkan tangannya lagi, dan bola ringan jatuh. Apa? Menarik kelompok cahaya ke tangannya, Mu Yun menemukan bahwa itu adalah buku kuno. Permukaan buku berwarna kuning tua, tetapi bagian dalamnya terlihat sangat baru. Formasi, 133 hari. Melihat nama ini, Mu Yun tercengang. 133 hari. Benda apa ini? Setelah menangkap formasi 133 hari, kesadaran Mu Yun telah meninggalkan alam spiritual gulungan Zuxian. Namun, ketika kesadarannya kembali ke tubuhnya, Mu Yun berdiri linglung dan diam. Dia terkejut menemukan bahwa miliaran kristal roh tingkat rendah di dalam cincin telah menghilang sepenuhnya pada saat ini. Hilang.
Itu dia. Mu Yun benar-benar tercengang. Susian, dasar benda sialan, benar-benar licik, kembalikan kristal roh itu kepadaku. Mu Yun mengutuk dengan kejam. Hanya sebagai tanggapannya, gulungan Susian hanya diam menggantung di danau spiritual. Kakak Yun, bagaimana keadaanmu? Melihat Mu Yun bangun, Qin Mengyao dan Wang Xingya bergegas maju. Tidak apa-apa. Melihat pedang Hei Yuan di tangannya dan formasi 133 hari, Mu Yun tersenyum sedikit, 1 miliar kristal roh, itu bagus untuk pedang ini dan formasi ini. Hemat biaya. Qin Mengyao dan Wang Xingya tersenyum canggung. Di permukaan, dia mengatakan itu, tapi Mu Yun meneteskan darah di hatinya. Siner, kamu telah melihat 10.000 formasi mendalam Dao baru-baru ini, dan kamu memiliki beberapa pemahaman tentang metode formasi. Formasi 133 hari ini diberikan kepadamu. Kamu harus mempelajarinya dengan cermat. Ini hanya 1 miliar, kristal roh. Mengangkat 100 formasi, Wang Xingya mengangguk. Altar jiwa tingkat kedua, tahap kedua nirvana. Merasakan perubahan di tubuhnya, Mu Yun tersenyum kecil. Namun, ketika dia melihat tubuhnya ke dalam, wajahnya tiba-tiba berubah. Ada apa, Kakak Yun? Altar jiwaku. Mu Yun terkejut, 2 altar jiwa muncul di bawahnya. Hanya saja 2 altar jiwa tampaknya benar-benar hitam, dengan lapisan cahaya keemasan bersinar. Cahaya keemasan pucat langsung menyelimuti 2 lapisan altar jiwa, tampak berkilauan. Altar jiwa ini. Qin Mengyao juga sangat terkejut. Lupakan saja, bagaimana Demon Abyss. Segelnya sudah rusak, pasukan iblis mulai keluar dari dalam jurang iblis. Namun, mereka hanya berkumpul di kota di mana 4 kekuatan utama Menara Bulan pernah ada, dan tampaknya mereka belum merencanakannya untuk pergi ke sini untuk saat ini. Oh. Mu Yun mengerutkan kening dalam-dalam. Kakak Yun, ada apa? Saya memiliki firasat yang tidak diketahui bahwa jika segelnya rusak, pasukan iblis mungkin telah menyerbu manusia sejak lama dan sekarang ditempatkan di sekitar lokasi 4 pasukan utama. Saya khawatir kali ini, itu akan lebih dari sekedar beberapa Raja Iblis. Tidak, Qin Mengyao tercengang, dan berkata, umumnya, Kaisar Iblis di alam iblis tidak akan berani meninggalkan alam iblisnya. Persaingan dalam ras iblis juga sangat sengit. 4 Raja Iblis besar mungkin diambil oleh orang lain. Bagaimana Anda tahu? Hei, roh es Phoenix sekarang secara bertahap bangkit, dan beberapa ingatan secara bertahap terbangun. Mendengar kata-kata Qin Mengyao, ekspresi Mu Yun berubah aneh. Ingatan juga terbangun. Mendengar ini, Mu Yun tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri, saya harap itu bukan dia. Kakak Yun, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, perintah semua untuk pergi dan bersiap-siap untuk berperang. Kali ini ras iblis tidak hanya akan menjadi puluhan ribu pasukan. Segel Demon Abyss retak, dan seluruh benua Zhongzu menjadi benar-benar tegang. Pada saat yang sama, tempat istana Dengtian pernah ada, berada di kota Fuyu. Pada saat ini di kota Fuyu, energi iblis bergulir, melihat dari langit, seluruh kota Fuyu penuh dengan energi iblis yang bergolak dan pejuang Mozu. Energi iblis yang berjatuhan itu hampir mengaburkan seluruh kota Fuyu, bahkan di siang hari, dari kejauhan, kota Fuyu sangat gelap. Penduduk di dekatnya sudah pindah, dan beberapa penduduk yang tinggal semuanya dibunuh oleh iblis. Pada saat ini, di Dengtian Mansion, sekelompok siluet berdiri dengan bangga, melihat pilar ajaib yang menjulang ke langit di depan Demon Abyss. Kali ini, 2 orang idiot, 17 dan 18 itu, benar-benar bodoh. Di antara tokoh-tokoh itu, 1 orang membuka mulutnya dan berkata, awalnya, mereka diizinkan untuk menempati benteng, menunggu kita datang, untuk merencanakan rencana besar, tetapi sekarang mereka telah memusnahkan seluruh pasukan. Dan itu telah membawa pengaruh negatif pada pasukan iblisku. Longju, jangan mengeluh, kali ini, berapa banyak orang yang dibawa penjara iblis ke-16? 100.000 tentara. Longju menjawab, kali ini saya menarik laut itu. Saya masih tidak percaya, ini adalah benua kecil di negara bagian tengah. Mungkinkah Raja Iblis dan yang lainnya harus keluar sendiri? Blackrock, bagaimana dengan kamu? 150.000. Pria bernama Gagak Hitam, tinggi dan ramping, dengan suara tajam, berkata, Anda telah mengambil dadu lama, saya telah membawa yang lama dari kehidupan saya sebelumnya. Kali ini, saya akan menjatuhkan Zhongzu. Gagak Hitam tidak akan mundur. Pantom, Nightmare, jangan sembunyikan kecanggunganmu juga. Aku khawatir kamu telah membawa 300.000 pasukan kali ini. Pokoknya, lebih dari kamu. Di antara 2 lainnya, suara wanita berkata dengan suara sedingin es, kali ini, kamu tidak boleh gegabah. Dikatakan bahwa di antara manusia, ada kekuatan aliansi Yun yang telah menyempurnakan pil Kingsin, yang dapat mencegah terinfeksi dari klan iblis. Peluru api hitam macam apa yang cukup mematikan, jadi kamu tidak boleh ceroboh. Kalian berdua harus tahu berita ini. Pria lain berkata, suaranya sangat dingin, Moke dikatakan terperangkap oleh orang-orang dari 3 aula karena petir api hitam, dan bahkan tidak bisa melarikan diri. Mari kita bunuh beberapa orang dari aliansi Yun dulu. Longju tampaknya sangat pemarah, dan langsung berteriak, aliansi Yun ini bukan dari 8 sekte besar, saya tidak percaya itu bisa mengguncang langit. Buk-buk.
Sementara 4 orang berbicara ke arah jurang iblis, tiba-tiba 5 kelompok hitam energi iblis yang berukuran 1 km meletus langsung dari pilar ajaib. 5 energi iblis bergegas langsung ke kota Fuyu. Melihat 5 energi iblis, mereka berempat terkejut. Tanpa diduga, 5 orang, Ziji, Scarlet Blood, Jinling, Mobat, dan Yuyelang, juga datang. Sepertinya kali ini, keempat Demon Sovereign Lord sedang bersiap untuk sepenuhnya mengambil benua negara bagian tengah ke tangan mereka. 4 dari Nightmare, Phantom, Black Crow, dan Longju memahami bahwa meskipun mereka juga adalah 18 Raja Iblis, tetapi 5 Ziji termasuk di antara 12 teratas pejuang dan kekuatan di penjara iblis lebih baik daripada yang sedikit ini. Awalnya, 4 neraka iblis utama mereka, ditambah neraka iblis ke-17 dan 18, secara keseluruhan masih bisa bersaing dengan neraka iblis ke-8 hingga ke-12, tapi sekarang, Moge dan Moke sudah mati, mereka dari 13 neraka iblis ini menjadi 16 neraka iblis dan 4 neraka iblis utama benar-benar kalah dengan 5 alam iblis ini. Melihat 5 sosok terbang ke bawah, di belakang, di dalam pilar ajaib di kedalaman Demon Abyss, satu demi satu, sosok-sosok itu terus bergegas keluar, dan pasukan iblis yang perkasa secara bertahap memenuhi seluruh kota Fuyu. Ziji, kenapa kalian berlima juga di sini? Melihat pria terkemuka dengan rambut ungu, Longju memiliki ribuan kali. Longju, apa yang kamu katakan sangat konyol. Kami tidak akan datang, mengandalkanmu. Ziji berambut ungu belum berbicara, tetapi iblis pendek di sebelahnya berkata, apa yang dapat kamu lakukan dengan 6 yang terakhir? Yuyelang, kamu sebaiknya berbicara dengan sopan. Apakah penjara iblis ke-12mu sangat kuat? Longju bersenandung, kalau tidak, kamu dan aku ayo gelut. Ayo, siapa yang takut pada siapa? Melihat keduanya berdebat, keempat orang itu, Ziji, Scarlet Blood, Jinling, dan Mobat, tidak berbicara, tetapi memandang semuanya dengan dingin. Cukup. Pada akhirnya, sebuah suara muncul di aula dan tiba-tiba berteriak, bukankah itu cukup berantakan? Jika kamu ingin mati, aku bisa memenuhimu. Teriakan ini terdengar, dan sesosok tiba-tiba muncul di depan aula. Energi iblis berguling ke seluruh tubuh orang yang masuk, dan seluruh tubuhnya diselimuti awan hitam, membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas. Utusan Kaisar Iblis. Melihat sosok itu, 9 Raja Iblis hadir, berlutut tepat waktu, dengan ekspresi serius. Apakah kamu masih mengenal utusan Kaisar Iblis? Suara dingin itu terdengar, dan semua orang yang hadir segera merasa gemetar di hati mereka. Tuan tenang, semua orang baru saja tiba di Zongzu, dan mereka masih belum terbiasa. Ziji melangkah maju, melengkungkan tangannya. Moge dan Moke sudah mati, dan keempat penguasa dewa cukup marah. Suara penyihir itu dingin, dan dia bersenandung, saya harap Anda melakukan hal-hal yang sia-sia untuk waktu yang lama, dan Anda masih mendung, dan kali ini, apakah Anda hanya berpikir bahwa keempat kaisar sihir adalah untuk tanah subur Zongzu? 20 tahun yang lalu, manusia melewati segel Demon Abyss dan menyusup ke Demon Rache kami dan mencuri Demon Sky Banner, salah satu dari 4 harta karun terbesar dari Demon Rache. Insiden ini menyebabkan 4 Demon Sovereign menjadi sangat marah. Dalam 10 tahun, dia menghabiskan semua energinya untuk membuka segel. Kali ini, tidak hanya untuk menduduki Zongzu, tetapi juga untuk mencari tahu orang itu dan mengembalikan banner langit ajaib. Ya, mendengar kata-kata utusan sihir itu, ke-9 Raja Iblis yang hadir tercengang. Spanduk Iblis, yang merupakan salah satu dari 4 kaisar iblis besar dari klan iblis, adalah senjata ajaib Kaisar Iblis Turok dan itu sebenarnya dicuri. Mereka bahkan tidak tahu tentang masalah ini sebelumnya. Jangan membeku di sini, cepat bekerja. Melihat 9 Raja Iblis masih berdiri di aula, utusan sihir itu mendengus dingin. Di antara 4 Raja Iblis di dunia iblis, ada 18 Raja Iblis sebagai tangan kanan mereka. Dan 18 Raja Iblis ini memiliki kekuatan besar di tangan mereka. Di antara mereka, kekuatan Raja Iblis pertama, kedua, dan ketiga sedikit lebih kuat daripada gabungan 15 Raja Iblis. Oleh karena itu, ketiga Raja Iblis ini dihormati sebagai utusan sihir di penjara iblis. 3 utusan sihir memiliki sarana untuk mencapai langit, dan 15 Raja Iblis, tidak ada dari mereka yang merasa takut. Orang yang datang kali ini bernama Xiaming, dan dia adalah Raja Iblis ketiga, tetapi dia sangat tangguh. Di antara 3 utusan iblis di penjara iblis 18, itu juga yang paling menakutkan. Utusan Raja Iblis datang secara pribadi kali ini, tampaknya keinginan 4 Raja Iblis besar untuk merebut Zongzu sangat penting. Dan kali ini, iblis-iblis itu perkasa, dan hampir 1 juta pasukan dikirim. Pasukan di Zongzu telah lama diberitahu oleh mata dan telinga mereka. Semua orang sudah siap, tetapi kali ini, dengan Black Flame Thunderbolt dan King Sin Peel di tangan mereka, menghadapi pasukan iblis, hati mereka lebih percaya diri. Kali ini, berbeda dari terakhir kali iblis garis depan. Ada ratusan jenderal iblis, 9 raja iblis, dan utusan khusus klan iblis. Kekuatan sebesar itu memang cukup untuk pasukan utama di benua negara bagian tengah untuk memperlakukannya sepenuhnya dan sungguh-sungguh. Ki iblis sedang bergulir di kota Fuyu, dan pada hari ini, pasukan iblis benar-benar maju.
Tapi kali ini, pasukan iblis tidak membagi pasukannya menjadi 10 divisi, tetapi langsung dibagi menjadi 3 divisi, dan mulai berbaris menuju 3 kekuatan utama lembah Dewa Petir, Sekte Darah Bayangan Hijau, dan Tanah Suci Ciao. Setelah mengetahui berita ini, kekuatan lain di atas Zongzu semuanya bersukacita. Bagaimanapun, iblis tidak berbaris ke arah mereka, itu adalah kabar baik. Tetapi beberapa senang dan sedikit sedih pada saat ini, lembah Dewa Petir, Sekte Darah Bayangan Hijau, dan Tanah Suci Ciao semuanya dalam keputusasaan. Jutaan tentara dibagi menjadi 3 kelompok dan bergegas ke arah mereka, bahkan sebagai salah satu dari 8 kekuatan utama, sulit untuk dilawan. Yang paling penting adalah kali ini dipimpin oleh 9 Raja Iblis. Di lembah Dewa Petir, dengan sedikit kesungguhan di wajah Lei Yunzi, dia melihat ke bawah. Kali ini, 300.000 tentara datang, semuanya, apa yang harus saya lakukan? Nada Lei Yunzi khawatir. Tuan lembah, iblis-iblis ini berani datang ke lembah Dewa Petir saya kali ini, biarkan mereka melihat betapa kuatnya kita, dan putra dan putri saya dari lembah Dewa Guntur didasarkan pada guntur dan kilat, dan mereka sama sekali tidak takut pada mereka. Ditambah dengan Black Flame Thunderbolt yang dibeli, masalah besar, semua orang bergegas langsung ke pasukan iblis dan mati bersama mereka. Ya, 300.000 pasukan, saya akan menggantinya dengan 3.000, dan meledakkan cucu penyu ini. Ya, lembah Dewa Petir, bagaimana kamu bisa takut pada mereka? Tiba-tiba, ada suara diskusi di lembah Dewa Petir. Mendengarkan aura kemarahan yang benar dari orang-orang di bawah, kekhawatiran di wajah Lei Yunzi menjadi semakin intens. Setiap orang. Lei Yunzi tiba-tiba berkata, tentara 300.000 itu bukanlah kekuatan sebenarnya dari ras iblis. 9 Raja Iblis yang datang kali ini adalah 9 Raja Iblis dari penjara iblis ke-8 hingga penjara iblis ke-16. 9 Raja Iblis digabungkan adalah tidak sekuat setengah dari 7 Raja Iblis pertama. Meskipun lembah Dewa Petir kita benar-benar menghabiskan 300.000 pasukan ras iblis ini, jika ras iblis menyerang lagi, bagaimana aku bisa melawan lembah Dewa Petir? Dengan kata lain, bahkan jika itu ditentang, bagaimana saya harus menghadapi kekuatan besar lainnya di Zongzu di masa depan di lembah Dewa Petir? Mendengar kata-kata Lei Yunzi, semua orang terdiam. Lei Yunzi benar. Gelombang iblis ini dapat dianggap sebagai tulang punggung, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk melawan iblis yang sebenarnya datang, bagaimana mereka bisa melawan? Bahkan jika pada akhirnya, mereka dapat menahan serangan elit iblis, hasilnya adalah lembah Dewa Petir terfragmentasi, secara bertahap ditelan oleh kekuatan lain di Zongzu, dan menghilang ke sungai bersejarah yang luas. Valley Lord, apakah kita akan mengakui kekalahan? Bajingan. Ketika salah satu tetua mengatakan ini, Lei Yunzi segera berteriak menyerah. Menyerah, lembah Dewa Petir saya adalah kekuatan manusia di Zongzu, bagaimana saya bisa menyerah kepada setan? Furukawashi, saya harus menyebutkan ini lagi. Ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Semua orang menjadi cemas lagi. Tentara iblis sudah dekat, bukan karena mereka bisa melakukan apa yang mereka katakan, waktu yang tersisa untuk mereka hampir habis. Tuan lembah. Di bawah, Lei Jie, Tianjiao kontemporer dari Thunder God Valley, tiba-tiba berkata, kami dapat meminta bantuan. Untuk bantuan. Saat ini, iblis sedang menyerang. Jika lembah Dewa Petir jatuh, maka pasukan negara bagian tengah lainnya, keluarga Yun, Pulau Tianxi, Pavilion Juxian, dan Sekte Pil Suci, tidak akan dapat melarikan diri. Lei Jie berkata dengan murah hati, dalam hal ini, kita bisa membiarkan pasukan besar ini menyelinap menyerang dari belakang dan memberikan pukulan menyakitkan kepada iblis. Untuk bantuan. Lei Yunzi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. 8 kekuatan besar telah berdiri di Zongzu selama ribuan tahun, dan dia tahu sifat kekuatan itu dengan sangat baik. Pada saat kritis, adalah baik untuk tidak menusuk pisau di belakang, dan lebih baik mengandalkan diri sendiri jika Anda mengandalkan mereka untuk membantu. Tuan Bu, saya tahu tidak mungkin bagi beberapa kekuatan untuk membantu kami, tetapi ada satu orang yang pasti akan membantu. Lei Jie berkata tiba-tiba. Siapa? Mu Yun. Suara itu jatuh, dan seluruh ruangan menjadi sunyi.